Dari Geraha Sangkala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat malam kasih Tuhan. Kembali program Ultimate Intimacy hadir di ruang dengar Anda, edisi Jumat 15 Mei 2020. Sebelum kita memulai program ini, terlebih dahulu saya mau menyapa yang ada di studio ya. Tentunya pertama adalah istri yang tercinta yang selalu mendampingi. Juga ada saudara Luki dan istrinya juga, saudari Misima, yang tentunya terkasih juga ya buat saudara Luki. Dan guest speaker kami, Evangelis G. Gian Brainiken. Sebentar kita akan memulai, tapi jangan lupa kami mengundang saudara sekalian untuk bergabung. Mungkin saudara punya pergumulan doa atau saudara punya pertanyaan, Anda bisa bergabung di jalur SMS atau WA di 0813 330 60.000 atau di jalur telepon 031 504 6000. Malam hari ini kami akan mengambil tema melekat pada Allah, hidup melekat kepada Allah seperti Joshua. Baik, waktu saya serahkan pada saudara. Silakan. Shalom, selamat malam para pendengar, pemirsa Radio Sangkakala. Ya, mari kita belajar untuk hidup melekat kepada Allah seperti Joshua. Tapi sebelumnya, mari kita satukan hati dan iman kita, berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat setiap kasih anugerah yang Kau sudah berikan pada hari ini. Bagaimana kami ada malam ini, Engkau senantiasa menyertai kami. Kami mengucap syukur Engkau senantiasa mengasihi kami. Engkau senantiasa mendengar dan memberkati setiap kami. Juga para pendengar pemirsa yang sudah memberikan waktu dan hati mereka untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu itu yang disampaikan menambahkan iman mereka, sehingga yang sakit Engkau sembuhkan, yang letih lesu berbeban berat Engkau berikan hikmat damai sejahtera, dan firman-Mu itu membuat mereka dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga iman mereka berbuah, sehingga pertobatan mereka menghasilkan buah-buah pertobatan yang sungguh-sungguh kudus dan berkenan kepada Engkau. Urapi setiap pendengar sebagai seorang murid dan hamba-Mu, biarlah hanya kehendak-Mu saja yang jadi, bukan kehendak hamba-Mu. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, Engkau sudah dan senantiasa mendengar doa kami. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Mari kita belajar hidup melekat kepada Allah seperti Joshua. Kita tahu bahwa setiap hari kita menghadapi berbagai macam tantangan di dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini. Setiap hari dengan bersandar kepada Allah sendiri, terus menerus selalu melekat kepada Allah, kita percaya kita akan mengalami kemenangan-kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita belajar bagaimana dapat memiliki kehidupan yang melekat kepada Tuhan seperti Joshua. Sebelum kita mengupas ayat firman Tuhan itu, kita tahu bahwa Joshua adalah seorang abdi Musa, yaitu seorang hamba ataupun kita katakan seperti pembantunya, atau yang selalu memenuhi kehidupan Musa setiap hari selama membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada 4 aspek atau poin yang Joshua kerjakan, dan ini merupakan suatu pengalaman pribadi Joshua selama membawa bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan. Kita tahu Joshua seorang yang tidak punya jabatan apa-apa, bahkan dia tidak punya pendidikan khusus. Dia hanya seorang hamba, seorang pengasuh dalam arti yang melayani kebutuhan Musa, abdi Allah yang besar itu. Nah, kita akan baca di Joshua 1 ayat 7-8. Demikian firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh,
Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diberitakan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Amin. Firman Tuhan ini adalah yang diterima oleh Joshua, di mana Tuhan berbicara lewat ayat tersebut. Ada 4 aspek poin yang Joshua kerjakan selama hidupnya. Di dalam ketidakmampuannya itu, yaitu Joshua dengan jujur dan sadar dan rendah hati mengakui ketidakmampuannya tanpa Tuhan. Karena dia seorang hamba. Dia bukan siapa-siapa. Kalau Musa memang dipersiapkan Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Tapi Joshua hanya seorang hamba. Joshua merasa takut saat memimpin bangsa Israel. Setelah menerima tongkat estafet dari Musa. Karena Joshua tahu bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk dan sifatnya sangat keras kepala. Jadi Joshua takut karena tidak punya pengalaman sama sekali untuk menjadi seorang pemimpin seperti Musa yang sangat luar biasa hebat, diurapi Tuhan. Joshua memandang dirinya sendiri tidak layak seperti Musa. Joshua membandingkan dengan Musa, tidak ada sedikit pun yang bisa diunggulkan. Demikian juga kita dalam kehidupan kita di dunia ini, sekarang ini, saat dunia dilanda pandemi, virus, hanya satu virus, tapi bisa memporak-pandakan seluruh dunia. Banyak hal-hal tertentu yang lebih dahsyat, ataupun lebih buruk, ataupun lebih hebat, yang membuat kita takut, merasa tidak mampu untuk melakukan ataupun menghadapi semua tantangan-tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Baik masalah keluarga, sakit penyakit, ekonomi, bisnis, dan macam-macam. Maka dari itu kita perlu terus mengandalkan atau melekat kepada Tuhan. Seperti apa yang dialami Joshua, yang tadinya merasa minder ataupun rendah diri, tidak mampu, tetapi karena Joshua mengandalkan Tuhan, melekat kepada Tuhan, maka semuanya bisa dikerjakan. Yang pertama Joshua itu yaitu dengan jujur dan sadar merendahkan diri, hati, mengakui ketidakmampuannya tanpa Tuhan. Karena posisinya waktu itu adalah hamba, pelayan dari Musa. Yang kedua, kita lihat di Joshua 23 ayat 6 dan 7. Kita lihat Yosua 23 ayat 6 dan 7. Tuhan berkata kepada Joshua, "Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka, dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka." Demikian firman Tuhan. Kita lihat bahwa untuk kedua kalinya Tuhan menegur, memberikan pesan kepada Joshua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan di sini dikatakan supaya tetap melakukan semua firman Tuhan, kitab Taurat itu, dan tidak menyimpang atau menoleh ke kanan atau ke kiri. Ini diteguhkan untuk kedua kalinya. Tetapi yang ayat 7 ini kita melihat ada satu kata, supaya kamu jangan bergaul.
dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, yaitu orang-orang yang masih menyembah ilah lain, Allah lain, A-nya kecil, nama Allah mereka yaitu penyembah berhala. Jadi di sini kita juga sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima keselamatan oleh kematian Tuhan Yesus Kristus, itu juga tertulis, kita lihat di Mazmur pasal 1 ayat 1. Kita melihat dengan jelas di Mazmur 1 ayat 1 dengan perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Tetapi di ayat 1 kita lihat Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian ayat Mazmur 1 ini memberikan satu gambaran bahwa pergaulan yang buruk itu menghasilkan buah iman yang buruk juga. Jadi Joshua ditegaskan di dalam firman itu bahwa tidak boleh bergaul dengan orang-orang penyembah berhala. Tidak boleh bergaul dengan orang-orang bangsa lain yang tidak menyembah Allahnya Musa. Mereka tidak melakukan hukum Taurat Musa, tetapi mereka menyembah Allah mereka. Beribadah kepada Allah mereka, bukan Allahnya Musa. Yang kedua di sini dari ayat ini, Joshua percaya dan memperkatakan dan melakukan firman Tuhan. Untuk kedua kalinya Tuhan menegur, memberikan pesan. Tuhan mengajar Joshua bahwa kemenangannya atau keberhasilannya dalam memimpin bangsa Israel bukanlah didasarkan atas kekuatannya pribadi, melainkan ketekunannya merenungkan firman Tuhan dan percaya melakukan firman tersebut. Jadi di sini pergaulan itu sangat penting. Jika Anda bergaul karib dengan Tuhan, mengenal Tuhan, intim, itu menghasilkan hubungan dan buah-buah iman. Demikian juga di awal kepemimpinannya Yosua mengalami ketakutan yang teramat sangat, sehingga Tuhan perlu sampai 3 kali mengatakan kepada Joshua, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan jangan takut, kecut, dan tawar hati. Di sini respon dari Joshua yang perlu kita teladani. Joshua mendengar baik-baik dan percaya apa yang Tuhan katakan. Pemirsa pendengar Sangkakala Radio malam ini, bukankah ada tertulis di dalam firman Tuhan, iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan? Bagaimana bisa timbul iman itu kalau tidak pernah mendengar firman ataupun membaca, merenungkannya? Dan kalau tidak ada yang memberitakannya, bagaimana kita bisa mendengar? Kalau orang yang buta huruf, bagaimana bisa membaca? Hanya bisa mendengar. Demikian orang yang buta, bagaimana bisa membaca? Tidak bisa melihat, hanya bisa mendengar. Tetapi di sini kita berbicara bagi orang yang sehat. Kita belajar seperti Joshua. Dikatakan Joshua mendengar dengan baik-baik. Jadi berarti ada orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak dengan baik-baik. Setiap firman Tuhan didengar, tetapi hari ini, haleluya, setelah firman selesai, ibadah, besok sudah haleluya. Jadi itu seringkali terjadi, sehingga firman itu tidak tinggal di dalam hati mereka. Bagaimana kalau tidak tinggal? Apakah bisa dilakukan? Tidak mungkin, karena tidak tinggal, imannya tidak berbuah. Dan bagaimana dia bisa mengatakan sebagai orang percaya atau saya percaya akan apa yang Tuhan katakan? Di sini Joshua mendengar baik-baik. Berarti Joshua mendengar baik-baik, firman itu dilakukan oleh Joshua dan percaya apa yang Tuhan katakan,
sehingga firman itu tinggal di dalam Yosua, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 7. Kita tahu bahwa jikalau firman-Ku tinggal di dalam engkau, maka apa saja yang kau minta doakan, maka Tuhan akan mengabulkannya. Itu isi firman di Yohanes 15 ayat 7. Jadi saudara, ini terjadi di dalam Yosua. Mendengar dengan baik-baik, percaya apa yang Tuhan katakan. Ini adalah kunci kerendahan hati, kunci ketaatan mutlak. Dalam kehidupan kita juga berlaku hal yang sama dengan tantangan-tantangan yang lain. Tuhan mau kita semua setia merenungkan dan melakukan firman Tuhan yang memberi hikmat dan menuntun kita dengan pertolongan Roh Kudus, supaya kita mengerti apa yang menjadi rencana Allah atas kehidupan kita, sehingga apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil, beruntung dan berkemenangan. Yang ketiga, kita lihat Yosua mempunyai hubungan yang intim, mempunyai pengalaman hidup yang intim, melekat dengan Tuhan. Kita lihat di Yosua 23 ayat 3. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Kita baca ayat 10 dan 11. Ayat 10 ya. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Kita lihat di sini bagaimana Tuhan yang berperang untuk Yosua. Dan kita lihat begitu luar biasa penyertaan Tuhan. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Maksudnya musuh. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu. Jadi kalau satu orang Yosua yang mengandalkan Tuhan, melekat, itu ibaratnya bisa melawan, mengejar 1000 orang, 1000 musuh. Jadi Anda adalah juga Joshua yang baru. Yang ayat 11 ini luar biasa. Seringkali kita melihat satu ayat di mana bahwa iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan mengajar hukum yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 dan 39. Tetapi kasih yang ditulis di kitab ayat 11 ini, Joshua 23 ayat 11, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara pasti melekat, mengandalkan Tuhan, punya iman, dan saudara pasti merenungkan, melakukan firman Tuhan. Karena iman timbul karena pendengaran akan firman, dan setelah iman timbul, dengan melakukannya, firman itu akan tinggal. Sehingga apa yang kita kerjakan, doakan, Tuhan mendengar, menjawab, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Karena firman itu menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Di sini ditulis dengan tegas, mengasihi aja hanya perkataan saja, tetapi tidak tekun, itu sia-sia. Bagaimana mengasihi Tuhan dengan tekun? Yang melakukan firman-Ku, yang mengasihiku.
itu tertulis di dalam Yohanes 23 ayat 14. Yang mengasihiku, yang melakukan firman-Ku. Kalau tadi Yohanes 15 ayat 7, jikalau firman-Ku tinggal di dalam engkau, maka apa saja yang kau minta, doakan, Tuhan akan jawab doamu. Bagaimana bisa tinggal firman itu? Hanya kalau Anda melakukan. Dan perlu Anda ketahui, jika Anda melakukan firman Tuhan, itulah yang tidak katakan mengasihi Tuhan Allahmu. Tetapi di sini dikatakan bertekunlah. Jadi kata bertekun ini lebih dari sekedar membaca, merenungkan, melakukan. Tetapi tekun ini berarti berkesinambungan, berulang-ulang, setiap hari, tidak bosan-bosannya. Apapun kondisi keadaannya, jam doamu, pujian penyembahanmu tidak pernah berkurang. Minimum selalu stabil. Dan akan berbuah. Semakin hari semakin kecil dan Tuhannya semakin besar. Di sini tertulis ayat pertamanya ini, maka demi nyawamu. Jadi kalau kita bertekun mengasihi Tuhan Allah kita, itu demi nyawa kita sendiri dikatakan di sini. Berarti kalau kita tidak bertekun sungguh-sungguh, berarti kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau setengah hati. Berarti kita tidak menyayangi nyawa kita sendiri. Tidak berjuang untuk nyawa kita sendiri. Demi nyawamu. Jadi ini sangat-sangat dalam. Pengertian bukan sekedar mengasihi saja, memberi donasi atau memberi keuangan, harta, kolekte, persembahan, perpuluhan. Bukan ini yang dikatakan. Nyawa itu berbicara mengenai kehidupan. Dan ada kematian juga. Nah, maka saudara, di sini kita harus memilih kehidupan, yaitu dengan bertekun mengasihi Tuhan Allah, yaitu dengan melakukan firman, dan firman itu akan tinggal di dalam Anda. Seperti yang Joshua lakukan. Demi nyawamu, itu demi bangsa Israel. Dia bertekun mengasihi Tuhan, sehingga dia taat dan setia. Padahal Joshua adalah seorang hamba, pelayan dari Musa. Dalam kehidupan kita berlaku yang sama, supaya rencana Tuhan digenapi. Dalam kepemimpinannya Yosua menyaksikan campur tangan Allah yang luar biasa. Dia juga menyadari bahwa semua semata-mata karena pernyataan Tuhan. Mari kita break sebentar. Ya, kasih Tuhan, kita akan break sejenak. Kami masih menunggu kasih Tuhan yang mau bergabung. Mungkin Anda punya pertanyaan ataupun Anda punya pergumulan, doa dan rindu untuk kami layani. Anda bisa bergabung di SMS atau WA 0813 330 60.000 atau di jalur telepon 031 504 6000. Kami akan segera kembali setelah pujian berikut ini.